apa sih kira-kira yang mendasari gitu loh perubahan nama itu? Kenapa dirubah dari BLK menjadi BPVP gitu? Nanti kita akan minta tenaga kerja yang bagaimana produktif di perusahaan. Podcast BPVP Samarinda. Bisik, bincang-bincang asik. Jadi hari ini adalah edisi kedua Sanak Naker podcast BPVP Samarinda. Kalau edisi pertama itu masih namanya Balai Latihan Kerja. Tapi edisi kedua ini sudah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda. Jadi ada rebranding ya di BPVP sendiri. Nah, narasumber kita kali ini itu adalah narasumber yang utama sebenarnya di BPVP Samarinda ya. Kita sambut Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda, Ibu Tuti Haryanti. Tepuk tangan. Iya. Ibu, selamat datang Ibu di podcast BPVP Samarinda, Ibu. Selamat datang juga Mbak. Iya, gitu, namanya Mbak. Bisik Ibu. Oh Bisik ya? Bisik, Ya. gitu ya. Mesti ada bincang-bincang asik gitu ya Bu. Asik, ya. Jadi kita hari ini mau bincang-bincang asik ya Bu ya soal rebranding BPVP Samarinda. Tapi sebelum masuk ke materi kita nih ya Bu ya, ke ulasan kita lebih jauh, saya mau tanya nih ke Ibu nih. Ibu kan baru beberapa bulan ya Bu ya di Samarinda ya Bu ya. Sebelumnya Ibu Saya sebelumnya di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat. Kalau dulu namanya BLK Lembang ya. BLK Lembang. Ya, okay. Tempatnya adem ya Bu. Tempatnya adem Mbak. Makanannya enak-enak ya Bu. Kalau makanannya relatif sih. Relatif. Saya di sini juga merasa enak kok di Samarinda. Oh iya, makanan Samarinda ya. Ya. Nasi kuning. Ibu Nasi udah kuning, coba? Aduh, udah. Nah, kesan-kesan Ibu nih, kesan pertama Bu di Samarinda nih selama berapa bulan ini bagaimana Ibu? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya Mari kita bangun Samarinda. Gitu. amin. Jadi gini, saya memulai berkarir ya, atau mulai datang ke Samarinda kan di bulan September 11 September. Nah, masih ingat saya. 10 September saya menginjakkan kaki pertama di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda atas penugasan saya menjadi kepala di sini. Ini saya melihat pertama adalah kesan begitu megahnya gedung BPVP Samarinda gitu. Yang kalau orang datang ke pertama kesan yang dilihat kan pasti gedungnya dan lokasinya dan sekitar lingkungannya yang sangat bersih, cukup bersih lah menurut saya. Jadi ini membuat saya semakin yakin bahwa ini BPVP Samarinda akan punya peran yang sangat besar juga dan punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana saya bersama-sama dengan teman-teman semuanya menggerakkan teman-teman semuanya untuk lebih baik lagi pelayanan dari BPVP Samarinda ini, dan tentunya ini menjadikan semangat bersama kita semuanya ya. Bagaimana kita semuanya, saya bisa bersama dengan teman-teman semuanya, kita menata kembali atau paling tidak membuat perbaikan dari seluruh aspek, dari aspek tata kelola manajemennya, pelatihan, sampai dengan aspek pelayanan kita kepada masyarakat. Karena kan kalau kita lihat tuntutan sekarang masyarakat itu kan tidak hanya sekedar kita memberikan kegiatan pelatihan sertifikasi ke masyarakat, tapi masyarakat sudah menuntutnya lebih gitu. Bagaimana kualitas dari pelayanan kita, bagaimana juga mereka setelah pelatihan ini mau dibawa kemana ini gitu. Itu kan menjadi harapan masyarakat yang besar gitu ketika mereka datang ke BPVP Samarinda untuk pelatihan. Selanjutnya kan mereka menginginkan akan mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha. Nah itu yang menjadi keyakinan saya terbesar, bagaimana setelah melihat kondisi awal gedung dan semua fasilitas peralatan bengkel dan apalagi dengan SDM-nya yang luar biasa, mudah-mudah semuanya. Wow. Ini sangat potensial nih, tinggal menggerakkan saja. Gitu sih Mbak Yuli. Oke, itu kesan pertama ya Bu ya, dari fasilitas infrastrukturnya yang sudah memadai ya Bu, dan SDM juga ditopang gitu ya. Dan rebranding ini Bu, kita masuk ke masalah nama nih ya. Waktu sebelum Ibu di BPVP Samarinda kan namanya masih BLK nih, Balai Latihan Kerja. Kemudian Ibu masuk di 2022 itu ya Bu ya, sudah menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda. Nah, ini Bu, apa sih kira-kira yang mendasari gitu loh perubahan nama itu? Kenapa dirubah dari BLK menjadi BPVP gitu Bu? Ya. Baik, Sanaker semuanya, ini menjadi pertama kita melihat bahwa yang disebut dengan pelatihan gitu ya, itu kan nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana nanti menjadi tenaga kerja yang produktif
di perusahaannya. Itu sih intinya gitu ya. Nah, sebetulnya antara pelatihan dan produktivitas itu tidak boleh terpisahkan. Makanya direktorat di kita yang membawahi seluruh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu kan namanya Direktorat Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Dan ini juga didasarkan pada Permenaker ya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2022 ya, tentang unit pelaksana teknis pelatihan di seluruh, yang semuanya berubah nama, yang dulunya menjadi Balai Latihan Kerja menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ditempelkanlah kata produktivitas di dalam balai pelatihan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menempelkan nama sebetulnya. Tadi hakikatnya adalah nanti kita akan minta tenaga kerja yang bagaimana produktif di perusahaan. Nah, untuk itu kan harus dimulai dari ketika dia melakukan proses pelatihan di balai pelatihan gitu ya, balai pelatihan vokasi. Jadi di awal mereka sudah dikenalkan bagaimana dia bisa mengukur, paling enggak dia punya cara untuk mengukur dirinya, mengukur produktivitas dirinya gitu. Sebagai tolak ukur, kalau saya nanti berkontribusi kepada perusahaan, maka ini akan menjadi kontribusi positif ketika kenaikan ukuran produktivitas saya secara pribadi itu naik. Maka secara akumulatif akan menjadi kenaikan produktivitas dari perusahaan. Itu dua hal antara pelatihan vokasi dan produktivitas tidak boleh terpisah. Sehingga itulah kemudian digabunglah atau dikolaborasikanlah itu sehingga nama yang dulunya hanya BLK menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Begitu ya. Berarti kalau boleh kita katakan ini BVPV ini upgrading ya Bu ya dari BLK ya. Betul. Tidak hanya pelatihan tapi juga produktivitas. Iya. Si alumni ini harus diperhatikan gitu ya Bu ya. Betul. Karena nanti akan menjadi akumulatif produktivitas dari perusahaan. Betul. Dan kita juga punya fungsi tambahan ya, Sanaker itu saya informasikan bahwa Balai Pelatihan Vokasi karena ada melekat kata produktivitas, maka kita juga ada tugas untuk melakukan pengukuran produktivitas di perusahaan maupun di lembaga-lembaga pelatihan UPTD ya, binaan kita semuanya, binaan dari seluruh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Contohnya kan kita kan membina sekitar 16 ya BLK UPTD di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara maupun Kalimantan Selatan. Dari BLK UPTD yang BLK di bawah pemerintah daerah, kabupaten, kota itu yang sebanyak 16 itu, nanti kita akan ukur produktivitasnya bagaimana lembaga pelatihan tersebut. Kita juga akan membantu melakukan pengukuran dari produktivitas dari perusahaan-perusahaan jadi mitra kerja kita gitu. Jadi untuk itulah maka dengan adanya Permenaker 1 tahun 2022 itu tentang adanya tambahan produktivitas itulah maka ada namanya tambahan personel baru untuk kita sebut dengan substansi pengukuran produktivitas. Nah, substansi subkoordinator substansi pengukuran produktivitas ini mempunyai tugas untuk melakukan pengukuran produktivitas dan melakukan pemantauan atas alumni atau pelatihan vokasi yang diselenggarakan di BPPP. Betul. Jadi calon peserta atau alumni kita itu benar-benar terukur ya Bu ya. Apa yang mereka dapatkan, kemudian apa yang perlu mereka bekali untuk dunia kerja, supaya APBN kita juga benar-benar terarah ya Bu ya, betul, gitu betul, ya. Betul. Berarti yang terbaru dari BPVP ini itu ya Bu ya di pengukuran produktivitas. Kalau untuk UMKM gitu Bu itu masuk nggak? Masuk ya. Karena tidak hanya industri tentunya, kan industri juga terbagi menjadi usaha juga, yang usaha mikro, menengah, kecil itu juga menjadi bagian yang kita bantu untuk bisa kita ukur, kita bantu mengukur produktivitasnya dia. Karena kan dari UMKM ini ya yang dia kalau dia bisa mengukur produktivitasnya dalam dia melakukan aktivitas menghasilkan barang dan jasa tadi, tentunya akan menjadi cara dia bagaimana saya bisa meningkatkan produktivitas saya gitu. Gitu sih. Jadi kemudian juga yang penting ini saya sampaikan kepada semua Sanaker ya. Sekarang itu sekali lagi bahwa nama, jangan salah nih ya. Kok sekarang kayaknya ada BPVP gitu, ada instansi baru. Bukan. Jadi inilah BLK gitu. Hanya berubah nama menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kita tadi katakan Mbak Yuli upgrade gitu ya. Nah, upgrade menjadi ada tambahan
pekerjaan atau tugas produktivitas. Jadi jangan takut, jangan bingung kok ada BPP, apa bedanya dengan BLK? Sama saja, gitu, sama saja. Yang dulu lokasinya juga di sini nama BLK, sekarang hanya berubah nama menjadi BPVP. Iya. Semuanya demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat ya Bu. Iya. Oke, nah Bu, di BPVP Samarinda ini kan kita melaksanakan pelatihan vokasi dan produktivitas gitu ya. Itu sebenarnya maknanya apa sih Bu, pelatihan vokasi ini Bu? Berbeda sama pendidikan vokasi gitu? Iya, ini ada dua hal sebetulnya, dua hal yang mirip, dikatakan mirip tapi tidak mirip betul gitu ya. Karena ini sebagai taggingnya berbeda. Kalau pendidikan vokasi ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, ya. Kalau yang pelatihan vokasi itu menjadi yang taggingnya itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Gitu ya. Bedanya apa? Ya tentunya sistemnya yang berbeda tentunya kan. Kalau pendidikan vokasi itu bisa kayak SMK, kemudian Politeknik, kemudian D4 dan seterusnya, yaitu sekolah-sekolah vokasi gitu ya. Tentunya dia akan punya mekanisme penyusunan kurikulumnya bagaimana gitu ya. Dan nanti kurikulumnya bisa berlaku secara nasional dan sebagainya gitu ya. Nah, dia juga menempuh pendidikan yang mungkin hitungannya tidak bisa secepat kalau pelatihan vokasi gitu ya. Kalau pelatihan vokasi kan durasinya, pelatihan itu kan tergantung dari kebutuhan kualifikasinya. Ya. Tapi kalau pendidikan vokasi kan Bapak Senaka sudah bisa lihat ya, SMK 3 tahun, kalau D3 3 tahun, D4 4 tahun dan sebagainya. Jadi itu durasi yang tidak bisa dikurangin gitu ya. Tetapi kalau pelatihan vokasi ini durasinya kan bisa pendek-pendek gitu. Bisa juga panjang gitu, atau bisa menengah juga gitu. Tergantung kebutuhan kualifikasi dari profil program pelatihannya ini apa gitu ya, profil alumni yang akan diharapkan selesai pelatihan itu seperti apa. Kemudian yang kedua bedanya ini terkait durasinya ya. Karena yang keduanya adalah terkait dengan tata atau mekanisme untuk penyesuaian program pelatihannya dengan kebutuhan industri. Nih, kalau di pelatihan vokasi itu kita nyusun program pelatihannya itu bisa bersama dengan industri dan langsung cepat bisa lakukan untuk diimplementasikan misalnya. Fleksibel gitu ya Bu. Misalnya sekarang besok ini ada kebutuhan, misalnya bulan depan ada kebutuhan dari perusahaan A yang dengan durasi dengan kebutuhan yang banyak, ratusan orang butuh kualifikasi XY begitu ya. Sementara di BPP nggak ada itu program itu. Nah, kita bisa menggandeng perusahaan untuk bersama-sama menyusun program pelatihan itu. Saat ini hanya butuh waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu. Kalau sudah ada sinkronisasi dengan perusahaan, sepakat bahwa betul itu nanti akan outputnya akan seperti yang kita tuliskan dalam program pelatihan itu, tinggal diverifikasi oleh Direktorat Stankom, Dinas Stankom yang ada di Jakarta untuk verifikasi program pelatihannya, tinggal dipubliskan. Udah bisa menjadi program pelatihan dan itu bisa langsung dilaksanakan saat itu juga gitu loh oleh BPVP yang terkait, sehingga bulan depan ketika kebutuhan itu ada pasti pakai sudah siap tenaga kerjanya. Jadi kecepatan melakukan perubahan program pelatihan itu perbedaan yang cukup signifikan daripada pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi. Berarti boleh dikatakan lebih fleksibel ya Bu, betul, dan sangat menyesuaikan kebutuhan industri ya Bu ya, gitu. Karena memang untuk calon pencari kerja ya Bu ya. Nah, selain pelatihan Bu, apa saja sih pelayanan yang ditawarkan di BPVP Samarinda? Kita kan juga pada prinsipnya kita hanya pelatihan, kemudian uji kompetensi atau sertifikasi, dan kemudian pengukuran produktivitas. Ya, kalau konsultasi menjadi bagian daripada kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kamu sebenarnya itu cenderung ke arah pelatihan seperti apa sesuai dengan minat bakatnya. Itu juga ada kita berikan pelayanan konsultasi terkait nanti diarahkan untuk program pelatihan apa yang sesuai dengan minat bakat dia dan kebutuhan pasar kerja sekarang seperti apa. Kita sampaikan ke dia, ini loh kebutuhannya sekarang seperti ini. Minat kamu kalau seperti ini, kira-kira kamu mau nggak beralih gitu ya. Beralih skill, kita sebut dengan reskilling. Reskilling ke kebutuhan yang dibutuhkan sekarang. Supaya nggak salah pilih ya Bu ya. Betul. Sertifikasi juga kita kebetulan di
BPFIP Samarinda kan sudah punya lembaga sertifikasi profesi P2 gitu. Jadi kita bisa melakukan sertifikasi atau uji kompetensi untuk seluruh alumni kita dan juga alumni lembaga pelatihan binaan kita. Yes. Gitu. Berarti kalau untuk alumni atau peserta pelatihan BPFIP Samarinda ini udah paket lengkap ya Bu ya? Paket lengkap. Udah dilatih, diuji kompetensi, terus diarahkan untuk penempatan ya Bu ya? Betul ya. Penempatan itu menjadi outcome berikutnya ya. Outcome ketika selesai pelatihan kita akan arahkan mereka gitu dengan peserta kerja yang ada sudah masuk di data kita gitu. Jangan lupa kita punya anjungan siap kerja. Nah, itu penting Bu. Gimana tuh Bu? Nah, kita punya kios, bukan anjungan, maaf. Saya ralat ya, kios siap kerja. Nah, siap kerja ini adalah transformasi ya kan, lagi-lagi transformasi yang dulu mungkin anak nakal kenal sebagai kios 3-in-1, nah sekarang menjadi kios siap kerja Mbak Yuli. Nah, kios siap kerja ini fungsinya sama dengan kios 3-in-1, cuma ini lebih menunjukkan ekosistem secara keseluruhan dari ketenagakerjaan. Jadi tidak hanya informasi pelatihan, informasi peserta kerja, tetapi juga ada informasi kebutuhan produk-produk yang digabung di dalamnya adalah ada BizHub juga kan, ada BizHub dan kemudian ada informasi tentang program pelatihan dan sebagainya. Jadi kios siap kerja ini sebagai ekosistem lah ketenagakerjaan yang mungkin Bapak Ibu semuanya, asal nakes semuanya bisa mengaksesnya lebih komplit nanti. Ekosistem untuk orang-orang yang ingin siap kerja ya Bu ya. Betul, datang ke kios siap kerja BPFIP Samarinda. Podcast BPFIP Samarinda. Bisik. Bincang-bincang asik.